Bikin iri, Elon Musk pilih investasi di Indonesia. Ini alasannya. Indonesia membuat iri sejumlah negara termasuk India karena Elon Musk. Rencana investasi Elon Musk melalui Tesla di Indonesia ini jadi pembicaraan negara-negara yang juga mengincar perusahaan teknologi itu. Hal ini ternyata membuat Malaysia gigit jari dan India juga ternyata demikian. Rupanya sejak lama pemerintah India dan Elon Musk juga bernegosiasi, namun India harus menelan kekecewaan karena Elon Musk memilih Indonesia. Di saat yang sama, Indonesia juga gencar menyebarkan daya tariknya ke seluruh dunia untuk menarik investasi. Salah satunya selain Presiden menyambangi Elon Musk langsung, Indonesia juga mempercepat pengembangan industri nikel untuk memasok baterai bagi kendaraan listrik. Dan umpan Indonesia ini disambut oleh pihak Tesla. Tahun lalu misalnya, sudah ada perwakilan dari Tesla berkunjung ke Morowali untuk melihat pusat-pusat pertambangan nikel di sana. Indonesia telah lama mendorong industri manufaktur kendaraan listrik dan baterai dengan berbagai insentif. Dikarenakan Jokowi ingin mengembangkan industri EV berbasis nikel di Indonesia. Dia juga membuka lebar undangan kepada Elon Musk untuk mempertimbangkan lokasi peluncuran roket di negaranya. Banyak alasan mengapa Tesla akhirnya jatuh hati kepada Indonesia, meskipun sebelumnya sempat menunjukkan ketertarikan kepada negara India. Tesla akhirnya lebih condong ke Indonesia karena potensinya. Di lain sisi, India sendiri menilai jika mereka tidak memiliki ekosistem yang mendukung penjualan mobil listrik di India, ditambah pemerintah India menetapkan bea masuk tinggi sebesar 60% dari produk impor mobil ke India. Sehingga bea masuk atas barang impor India adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Salah satu media di India yakni India Times juga sempat menyorot Indonesia melalui keunggulan lain yakni sebagai negara pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Dan ambisi besar Indonesia untuk tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk mentah, melainkan membangun rantai pasokan lengkap untuk mengekstrak bahan kimia dari logam. Sebagai informasi, menurut CSIS, Indonesia memegang cadangan nikel terbesar di dunia. Negara ini memproduksi 1 juta metrik ton per tahun, menyumbang 37% dari produksi nikel dunia. Indonesia memanfaatkan cadangan nikelnya untuk menarik investasi dalam rantai pasokan baterai. Pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel mentah pada Januari 2020. Awal tahun ini pemerintah mengklaim larangan ekspor nikel mentah berdampak positif bagi Indonesia karena berdampak pada peningkatan investasi pertambangan dan ekspor produk turunan nikel. Selanjutnya, untuk mengekstrak nikel menjadi baterai, potensi dan ambisi besar ini menarik investor berbagai belahan dunia untuk melakukan investasi dengan nilai mencapai miliaran dolar. Sebelum Tesla mengutarakan niatnya investasi di Indonesia, Korea Selatan dan Cina sudah lebih dulu curi start berinvestasi ke Indonesia. Salah satu investasinya yang terkenal adalah perusahaan LG dari Korea Selatan yang telah terlebih dahulu berinvestasi ke Indonesia, yang nilai investasinya mencapai 9 miliar dolar. Hal ini dilakukan LG untuk mendirikan rantai pasokan mulai dari pertambangan hingga manufaktur bersama dengan Hyundai dan Motorco mengembangkan pabrik baterai di Indonesia. Lalu pembuat powerbank terbesar dunia yang berasal dari Cina, Contemporary Amperec Technology Co. menginvestasikan hampir 6 miliar dolar dalam proyek PT Aneka Tambang Tbk dan PT Industri Baterai Indonesia. Menteri Transportasi India Jalan Nitin Gadkari menyebutkan sejak lama Tesla memang sudah melirik Indonesia sebagai target investasinya walau terlihat masih maju mundur. Indonesia sendiri dinilai penuh dengan keuntungan dengan kekayaan nikelnya, pasar yang besar, bea masuk yang tidak terlalu tinggi, dan lebih siap infrastrukturnya daripada India. Meski demikian, kelanjutan proses investasi Tesla masih perlu ditunggu dan dilihat perkembangannya. Jokowi sendiri berharap agar Elon Musk dapat mengunjungi Indonesia kembali pada November ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 Bali 2022. Dan apakah rencana investasi tersebut benar diimplementasikan?